Esok harinya dan O tiba di sekolah, dan lagi-lagi dia mendengar suara seperti membalik halaman. Tapi kali ini dia tidak berpindah tempat. Dia masih ada di tempat yang sama, tapi sikapnya terlihat berbeda dari biasanya. Dan O pun tiba di kelas, dan Saimi langsung menyapanya dengan riang. Terlihat Yoda yang juga masuk ke dalam kelas. Dan O curhat pada Saimi kalau dia merasa aneh belakangan ini. Dia tidak bisa ingat banyak hal dan berhalusinasi. Kepribadiannya juga berubah. Lagi asik berbincang, tiba-tiba dan O mengenakan seragam olahraga. Tidak hanya itu, Saimi muncul dan mengajak Dan O untuk makan ke kantin. Tadi kan mereka sedang duduk bersama membicarakan mengenai dirinya yang aneh. Dan O pun makan siang di kantin bersama Sochul dan Saimi. Tiba-tiba saja menu dan seragamnya berubah. Dan tiba-tiba lagi dia sedang berada di rumah sakit dan sedang diinfus. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya, seolah dia melakukan teleportasi. Dan sekarang dia malah berada di jembatan sekolah yang menghubungkan dua bangunan. Dan O benar-benar bingung setiap kali dia mendengar suara seperti membalik halaman buku. Dia pasti akan berada di tempat berbeda, tanpa ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan O saking stresnya memeriksa pernapasannya, dan hasilnya normal, tidak ada yang sakit. Denyut jantung juga normal, itu terlihat dari jam yang bisa mengukur denyut jantung. Yang tidak normal adalah ingatannya. Sementara itu di ujung jembatan yang mengarah ke perpustakaan sekolah, tampak sosok seorang pria. Pria itu menatap tangannya dan mengangkatnya untuk menghalangi sinar matahari yang meruak dari jendela. Dan O pun pergi ke perpustakaan untuk mencari buku kedokteran mengenai penyakit ingatan. Dia sudah melihat banyak sekali buku kesehatan, tapi tidak ada yang sesuai dengan yang dideritanya. Di saat dia sudah sangat lelah, tanpa sengaja dia melihat sebuah buku di atas rak yang bergetar sendiri dan melayang. Karena rasa penasaran, Dan O mengambil buku tersebut. Covernya berwarna hitam dengan hiasan motif bunga berwarna peach. Dan judul buku tersebut adalah Secret. Itu adalah sebuah komik, dan O membuka buku itu dan membaliknya dengan cepat. Dan tiba-tiba saja dia seperti mendapat gambaran masa depan. Dan O kaget dengan gambaran yang dilihatnya. Saking kagetnya, dia jalan mundur dan malah terjatuh karena tumpukan buku yang ada di lantai. Untungnya Baekhyun tiba saat itu dan menahannya dari belakang. Akan tetapi Baekhyun mengira kalau Dan O sedang menguntitnya. Dia tidak menjawab pertanyaan Baekhyun dan beranjak pergi. Tapi Baekhyun menahan tangannya. Saat itu juga pria yang ada di perpus berjalan melewati Baekhyun dan dengan sengaja menabrak bahunya. Baekhyun kesal dan berteriak memanggilnya. Pria itu berbalik, wajahnya tidak terlihat karena ada sinar matahari yang masuk. Dan juga tag name di baju pria tersebut kosong. Baekhyun menatap bingung padanya. Pria itu sendiri langsung pergi. Dan O masih bingung berusaha memecahkan teka-teki penyakitnya. Dia yakin kalau yang dialaminya bukanlah amnesia biasa. Setiap kali dia mendengar suara seperti orang membalik halaman, dia pasti akan berpindah tempat. Dan tidak hanya itu, saat bicara dengan Baekhyun dia menjadi seperti bukan dirinya. Kini Dan O tiba di kantin. Dia bertemu dengan peri cumi kering. Dia adalah Jinmi, siswa misterius dan tak cukup dikenal. Kemudian Jinmi memberitahu Dan O kalau sebenarnya dia adalah karakter dalam sebuah komik. Jinmi menjelaskan kepada Dan O kalau kita bukan manusia, yang kamu rasakan adalah transisi antar adegan. Kamu tidak tidur, tapi kamu hidup di hari berikutnya. Kamu tidak ingat datang ke sekolah, tapi kamu di sekolah. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Kamu tidak akan merasakannya, tapi begitu kamu sadar, kamu menyadari perbedaan itu. Makanya kamu akhirnya berpikir telah kehilangan ingatan. Dan O malah tidak percaya dan menyebut Jinmi orang gila.
Dia bahkan merasa bodoh karena mau mendengar cerita Jinmi. Dengan serius, Jinmi menegaskan bahwa Dan-o adalah tokoh di buku komik ini. Walau begitu, Jimmy tidak menyerah. Dia mengejar Dan-o agar mau mendengarkannya. Mereka malah jadi kejar-kejaran sampai ke jembatan. Dan-o pun sampai kehilangan napas. Jimmy mendekat dan bertanya, apakah Dan-o baru mau percaya padanya jika dia mendorong Dan-o dari atas ini. Mungkin Dan-o hanya patah tangan, tapi tidak perlu khawatir karena di adegan berikutnya Dan-o akan baik-baik saja. Dan-o pun takut dan memilih untuk melaporkan Jimmy. Jimmy pun langsung merebut ponsel Dan-o dan menjatuhkannya ke bawah. Dan-o pun sudah emosi, tapi ponselnya tidak terjatuh dan malah melayang. Saat itu dia melihat Saimi dan Sochul di bawah. Dia segera memanggil mereka dan menjelaskannya dari atas kalau Jimmy hendak mendorongnya dan ponselnya malah melayang di sini. Sochul dan Saimi malah mengira kalau Dan-o sedang melakukan monolog karena jelas di atas sana tidak ada siapapun. Dan-o berbalik dan benar, Jimmy sudah tidak ada lagi. Jika sebelumnya Dan-o menghindari Jimmy, kini dia yang pergi menemui Jimmy. Dia bertanya cara Jimmy membuat ponselnya melayang. Jimmy menegaskan kembali kalau ini adalah dunia komik. Dan-o pun mau tidak mau jadi percaya kalau ini adalah dunia komik. Di rumah, Dan-o masih merenung. Ayahnya melihatnya dan khawatir kalau Dan-o sakit. Dan-o dengan sedih bertanya, apa yang akan ayah lakukan jika dunia yang mereka tinggali adalah dunia komik? Ayahnya pun menjawab, entah di dunia komik atau film, sama saja bagi ayah. Itu tidak akan mengubah kalau kamulah orang yang paling ayah cintai di dunia. Hentikan imajinasi liarmu dan tidurlah. Kemudian di perpustakaan sekolah, walau sudah tengah malam, ada seorang pria yang masih di sana. Pria yang tidak mempunyai nama dan dia sedang melukis wajah seseorang gadis. Esok harinya Dan-o tiba di sekolah. Dia menjadi lebih ceria. Semua orang melirik padanya dan Dan-o semakin yakin kalau dia adalah pemeran utama di dalam dunia komik ini. Saat itu dia melihat Joda yang datang ke sekolah dengan menggunakan sepeda dan diganggu anak lain hingga terjatuh. Walau begitu, saat melihat Dan-o, Joda melambaikan tangan dengan ramah dan ceria. Dan-o merasa kasihan pada Joda, tapi mau bagaimana lagi, karakter Joda memang dibuat untuk dibully. Saat berada di kelas, Dan-o melihat Joda lagi-lagi dibully. Dia segera turun tangan dan menolong Joda. Joda jelas berterima kasih padanya dan memuji Dan-o yang cantik dan baik. Dan-o pun tersenyum senang karena menurutnya itulah perannya. Akan tetapi Dan-o baru menyadari tokoh utamanya bukanlah dirinya, melainkan Namju dan Joda. Namju sebagai tokoh utama pria dan Joda sebagai tokoh utama wanita. Itu terlihat dari sinar yang menyinari Namju dan Joda. Di sisi lain, di dalam kelas, pria tanpa nama menyelesaikan lukisannya. Yang dia lukis ternyata Dan-o.